Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Children. Bisa jadi kamu dengan dia mungkin salah satu di antara kalian, atau memang kalian sudah memiliki anak, atau bisa jadi ini bentuk dari sifat. Ada seseorang di sini yang memang sifatnya masih kekanak-kanakan, ya bisa jadi dia yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Dia merasa bahwa sama kamu itu memang sudah berpisah, tapi separation ini kita lihat ya, ada gambar dua orang ya, wanita dan pria. Ini seperti pria ini ingin meninggalkan, tapi si wanita ini kayak meraih tangannya sehingga kayak nggak mau, nggak kelihatan ya sehingga kayak nggak mau meninggalkan si pria, atau tidak mau berpisah dengan si pria kayak gitu ya. Terlihat nggak, ada wanita dan pria di sini yang sudah berpisah atau ingin berpisah, dan ada salah satu yang tidak rela. Kemudian ada soulmate. Aku melihat dia merasa masih ada ikatan batin dengan kamu, ada ikatan jiwa yang masih terikat ya di antara kamu dengan dia. Dia kayak masih merasa selalu terkoneksi dengan kamu. Cuman aku lihat di sini kamu tahu bahwa dia ini orangnya red flag banget ya, red flag banget. Bahkan sejak awal kamu kenal dengan dia, sejak awal kamu tahu si dia ini, kamu itu sudah diberitahu oleh semesta bahwa nih orang ini red flag banget gitu ya. Nih orang ini enggak banget gitu ya, red flagnya udah kebangetan aku lihat di sini. Tapi si dia merasa ingin diberikan kesempatan lagi oleh kamu untuk memperbaiki hubungan, dan diberikan kesempatan lagi. Dia berharap bisa diberikan kesempatan lagi untuk bersama dengan kamu memperbaiki hubungan, karena memang di sini ada attraction, masih ada apa itu namanya, attraction, ketertarikan ya, ada ketertarikan yang cukup kuat atau cukup besar terhadap kamu. Dan aku lihat di sini bottom of the deck, dia ingin meminta maaf setelah apa yang telah terjadi di antara kalian berdua. Dan aku lihat di sini dia sudah belajar, dia semacam kayak sudah mendapatkan pembelajarannya, sudah mendapatkan pelajarannya, dan mungkin dia juga sudah mendapatkan balasan atas karma dia yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu yang mungkin menyakitkan gitu ya. Gimana, orangnya red flag di sini kan. Dan aku lihat di sini dia sudah sadar ya atas tindakan dia dan seberapa berharganya dirimu. Oke, pengkhianatan ya ini. Komunikasi buruk juga. Oke, ntar ya aku kumpulin dulu kartunya. Bottom of the deck, Eight of Cups. Eight of Cups berarti aku melihat saat ini ada suatu kesulitan dalam hidup dia saat ini ya, sehingga mau nggak mau harus berpisah. Atau bisa jadi mungkin kamu sih, kalau aku lihat di sini merasa kayak sulit gitu untuk tetap bersama di hubungan ini, sehingga kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini atau menjauh dari situasi hubungan ini. Ya, aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk meninggalkan dia karena
hubungan ini terlalu sulit untuk kamu jaga atau untuk kamu bentuk. Dan aku melihat di sini mungkin salah satu di antara kalian, ini bisa jadi energi kamu atau dia, mencoba untuk mengevaluasi kembali pilihan kalian dan memikirkan hal-hal yang memang kalian sukai dan yang memang kalian pedulikan, ya. Sebenarnya apa sih yang kalian mau di hubungan ini? Sebenarnya siapa sih yang kalian mau, seperti itu. Aku lihat di sini ada seseorang yang sudah merasa harus tersadar gitu ya. Karena merasa bahwa dia harus bisa bahagia dalam hubungan, tapi kalau misalkan sesulit ini ya lebih baik meninggalkan, seperti itu ya. Dan aku melihat mungkin hubungan ini sudah terjalin bertahun-tahun, dan aku melihat kayak kamu sudah tidak mau lagi mengkompromikan hubungan yang memang sudah terlalu lama tidak tidak ada perkembangan atau tidak ada kebahagiaan atau tidak ada perubahan, seperti itu ya. Walaupun hubungan ini sudah lama tapi kamu tidak mau mengkompromikannya lagi ya. Sekarang kamu lebih menyadari bahwa hubungan ini terlalu banyak rasa sakitnya ya. Kamu kayak sudah menyadari, sudah sadar gitu ya, hubungan ini terlalu menyakitkan, sehingga sekarang kamu lebih memilih untuk berfokus pada hal-hal yang penting dalam hidupmu ya. Dan ya lebih memilih untuk memprioritaskan apa yang saat ini menjadi tujuan gitu ya. Kalau memang tujuan saat ini adalah menjalin hubungan yang bahagia, tapi kalau dengan dia tidak bahagia maka cari yang lain gitu. Aku melihat di sini ya, lebih memilih cari yang lain aja gitu yang bisa memberikan aku kebahagiaan. Tapi kalau misalkan prioritas kamu saat ini adalah materi, keuangan, ya udah tinggalin aja, toh hubungan ini menyakitkan, seperti itu ya. Jadi tergantung dari tujuan kamu sekarang apa. Tapi intinya di sini karena hubungan ini juga menyakitkan, ya udah, mending lebih memilih untuk memprioritaskan yang lain, seperti itu. Kalau aku melihat dari Three of Pentacles ini ya, perasaan dia itu sebenarnya ingin ada memperjuangkan kembali ya, untuk membuat hubungan kalian lebih maju lagi dari yang kemarin. Jadi mungkin kemarin hubungan kalian karena mungkin red flag dianya ya, jadi stuck ya, bahkan adanya justru malah kemunduran, atau ya intinya hubungannya nggak harmonis gitu. Nah sekarang aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk mengerahkan banyak upaya atau mengerahkan upaya dia untuk membuat hubungan kalian ini bisa berhasil, agar hubungan kalian bisa berkembang, seperti itu. Dan kalau memang saat ini ada masalah ya, memang terjadi di antara kalian ada masalah, maka nampaknya butuh seseorang yang perlu untuk membantu kalian, karena mungkin di sini kalian tuh apa ya, mungkin kurang berkomunikasi karena di situ ada the tower, atau mungkin karena kurang saling mengerti, kurang saling diajak ini deh, berkompromi deh kayaknya ya. Kamu dengan dia tuh kayak mungkin sulit gitu untuk ngajakin dia berkompromi gitu ya. Jadi makanya di sini kamu dengan dia butuh seseorang untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Dan aku melihat bahwa si kalian ini harus bisa sama-sama menemukan kenyamanan, perhatian. Intinya sama-sama mau terhubung ya, dan sama-sama ingin mau mengetahui satu sama lain ya, mengetahui keinginan pasangan, apa yang sebenarnya kalian pikirkan tentang pasangan, kayak gitu loh ya, satu sama lain. Jadi berarti kedua belah pihak harus mau sama-sama bekerja sama ya. Berarti selama ini mungkin kalian hanya sebelah pihak yang berjuang untuk memahami pasangan gitu, yang satunya masa bodoh kayak gitu. Terus itu juga perlu saling mengenal ya, mungkin sama ini kalian hanya sebelah pihak doang yang ingin berjuang mengenal pasangan, yang satunya mah cuek banget gitu.
Dan aku melihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang orangnya tuh memang hobi kerja banget, sehingga apa ya, nggak bisa memprioritaskan kamu. Orang yang mungkin hard worker banget ya, pekerja keras banget mungkin bisa jadi, atau mungkin memang gila kerja ya. Dan kalau kalian yang sudah menikah, ya, aku melihat di sini kayak ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungan kalian di masa depan, membuat rencana masa depan, atau memperbaiki rumah kalian, ya, atau mungkin bekerja sama untuk membuat suatu usaha kreatif bersama seperti itu, ya. Intinya ingin kayaknya kalian ingin saling mengenal lebih baik gitu loh, ya. Dan apa ya, kalau aku lihat mungkin selama ini rasa kepercayaan kalian apa ya, sama-sama, atau mungkin salah satu di antara kalian orangnya nggak bisa dipercaya, atau bisa jadi kayak tingkat kepercayaan di hubungan ini tuh sangat rendah gitu ya, aku lihat di sini. Entah kamu mungkin yang kurang percaya terhadap dia, atau mungkin kedua belah pihak yang kurang percaya satu sama lain, atau dianya yang kurang percaya sama kamu. Intinya tingkat kepercayaan kalian ini kayak ada yang meragukan gitu, sehingga ini juga yang seharusnya kalian perbaiki ya. Karena tapi aku lihat sih mungkin kamu kayak kurang percaya terhadap dia, apalagi di sini ada Two of Cups, yang mana mungkin di awal kamu sangat memperjuangkan dia banget ya. Dan mungkin terlihatnya baik-baik saja, tapi ternyata ketahuan banget ya, ternyata ketahuan kalau si dia ini ternyata selingkuhin kamu, atau bahkan ada pasangan yang lain seperti itu. Dan gini, the Tower reverse berarti menandakan memang sebenarnya dia sudah tahu ya, hubungan ini tuh sudah berakhir, hubungan ini tuh sudah gagal, dan memang dia juga sudah tahu banyak penderitaan yang dia timbulkan terhadap kamu akibat apa yang selama ini dia berikan ya. Terutama di sini yang terlihat banget tentang perselingkuhan dan keadaan materi dia yang membuat kamu merasa kayak tidak dihargai, tidak diperdulikan gitu ya. Tapi aku melihat kayak dia seperti menunda mengakhiri hubungan dengan kamu, dan dia percaya bahwa dia bisa menutupi masalah, atau bisa menutupi luka, atau bisa menutupi kekecewaanmu dan kejahatan dia ya, kesakitan yang ada di hubungan ini gitu ya. Aku lihat di sini dia percaya itu, dia bisa menutupi celahnya. Tapi aku melihat di sini itu tidak mungkin. Aku lihat di sini karena ya aku lihat di sini kamu sudah benar-benar trauma. Kamu benar-benar sudah bisa dibilang tuh kayak udah nggak kuat lagi terus-terusan mau tetap bertahan kayak gitu ya. Dia sebenarnya harus menyadari gitu ya, bahwa dia tidak bisa mencegah sesuatu yang memang sudah rusak, sudah berantakan ya. Bahkan kalaupun itu bisa, itu juga tidak akan kembali seperti semula gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak akan bisa mencoba memulihkan koneksi keadaan hubungan kalian sebelumnya, dan nggak akan bisa diubah, apalagi mau utuh ya, karena di sini mungkin bisa jadi perselingkuhan yang dia lakukan mungkin berulang kali, atau mungkin nggak cuma tentang perselingkuhan di sini, soalnya ada Five of Pentacles ya. Jadi kenapa hubungan ini harus berakhir? Kenapa dia tidak bisa kembali lagi kepadamu? Kenapa hubungan ini harus berubah? Ya karena memang harus, karena di sini benar-benar sudah terluka banget kamunya, sudah tersiksa banget, kamu sudah hancur-hancuran kalau aku lihat di sini.
Dan aku melihat mungkin selain dulu kamu sering merasa diabaikan oleh dia, ditinggalkan oleh dia, seperti tidak diinginkan oleh dia, sekarang aku melihat ini yang dia rasakan, ya. Dia saat ini merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, diabaikan oleh kamu, atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu. Kamu seperti sudah menolak dia, sudah tidak menginginkan dia, meninggalkan dia sendirian. Bahkan skenario terburuknya adalah ya memang hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah berpisah, sudah bercerai, ya kalau kalian sudah menikah di sini. Karena aku melihat ternyata bukan hanya sekedar karena masalah perselingkuhan, tapi juga sempat nih ada keturunan yang tidak sah terlahir. Ya, dia mungkin sudah membuat anak dengan selingkuhannya gitu. Atau bisa jadi anak ini adalah anak yang tidak sah yang telah dia buat gitu. Ya, entah itu saat dia bersama kamu atau sebelum dia bersama kamu. Jadi dia pernah melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral gitu, menghamili anak orang, akhirnya sampai beneran punya anak dengan anak yang tidak sah gitu ya. Ya, aku melihat di sini dia terlibat dengan hubungan gelap ya. Terus itu juga aku melihat saat ini ya dia sedang mengalami kesulitan juga karena masalah uang ya, masalah keuangan atau masalah kesehatan yang saat ini pun belum bisa dia tangani atau belum bisa dia selesaikan seperti itu. Jadi makanya dia pun nggak bisa memperjuangkan kamu atau memperbaiki hubungan kamu saat ini juga gitu, karena memang dihambat oleh keadaan keuangan dia atau kesehatan dia yang belum membaik. Kalau aku melihat di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang masih ingin peduli sama dia ya, mungkin sebagian ya, sebagian aja, sebagian kecil sih aku lihat di sini, kayak kalian masih ingin tetap memilih untuk bekerja sama dengan dia, nggak mau pisah sama dia, ada aku lihat di sini. Tapi aku lihat sebagian besar kalian memilih untuk move on ya. Sebagian kecil ada yang ingin kembali, sebagian besar ada yang ingin berpisah seperti itu. Kemudian aku melihat saat ini dia kayak ada perasaan ditolak atau diabaikan oleh kamu. Saat ini dia merasa kesulitan ya untuk bisa dia saat ini merasa kesulitan menjadi orang tua tunggal saat ini ya, karena mungkin ya dia harus menanggung akibat dari tindakannya ya. Dia harus membiayai anaknya sekarang, dia harus menyekolahkan, menghidupi, mendidik ya, mencurahkan waktu dia untuk anaknya, dan juga dia harus fokus dengan karirnya, dengan kehidupannya. Jadi aku lihat saat ini dia sedang mengalami kesulitan menjadi orang tua tunggal gitu ya. Atau kalau misalkan di sini kamu yang orang tua tunggal tapi anak musah misalkan ya, anak musah, berarti aku melihat di sini ya dia mungkin punya anak yang tidak sah gitu. Nggak usah dibuat pusing ya, intinya di sini ada hubungannya dengan anak. Bahkan saat ini tuh ada konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi dia untuk menjalin suatu hubungan ya, dan bahkan ada konsekuensi dari tindakan dia kemarin terhadap hubungan kalian ya. Jadi mungkin kalau dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya, sekarang dia juga tidak mendapatkan perlakuan yang baik dengan pasangannya siapapun ya. Kalau misalkan dia masih ada pasangan selingkuhan ya, dia juga tidak dihargai oleh pasangan selingkuhannya itu gitu ya. Ada konsekuensi yang saat ini dia dapatkan. Apalagi di sini hubungan kalian banyak sekali ketidaksepakatan ya, dulu banyak sekali permusuhan bahkan konflik ya, karena komunikasi kalian yang buruk. Terus itu juga karena perselingkuhan yang dia lakukan, karena kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Bahkan dia ini juga memang ada perilaku yang selalu ingin merusak diri sendiri, entah apa, mungkin makai narkoba atau mungkin dia korupsi
ya, atau mungkin apa gitu, yang intinya tuh kayak merusak diri sendiri gitu loh. Jadi nggak berpikir panjang gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini memang sudah mencerminkan sekali ya hubungan kamu dengan dia gagal, dan kamu memilih untuk bercerai atau berpisah dari dia. Dan ya, tidak perlu takut bagimu ya untuk meninggalkan dia, karena di sini aku lihat parah banget sih masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia. Kemudian ada di Shiropen, kamu tahu nggak sih? Ini bukan hanya sekedar harapan doang loh. Dia sampai berani doa di sini untuk bisa meminta kamu kembali. Ada doa di sini, dia kuat banget doanya ya, untuk meminta kamu kembali lagi bersama dia, untuk kalian itu bisa bersatu kembali gitu. Energi kuat banget di sini, dia minta untuk balikan sama kamu. Ya, dia berdoa banget sama semesta, aku lihat di sini. Ya, kuat banget. Dia pengen banget kembali bersama kamu. Seperti itulah ceritanya ya. Inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Cukup segini aja ya, karena ini sampai 20 menitan. Nanti kamu bosen lagi dengerin aku. Karena video aku akhir-akhir ini kok panjang-panjang terus ya. Aku juga nggak tahu deh. Banyak ngebacotnya. Juni, Februari, ini bulan bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kalian, misalkan bulan pertemuan kalian pertama kali, atau bulan perpisahan kalian ya. Ya, yang terakhir kali ya gitu. Ada Juni, Februari, Oktober, April, Mei, Januari, September, dan November. Kemudian ada sionya. Sio ini bisa sio kamu, sio dia, kalian situasikan aja ya. Ada sio ular, sio kambing, sio naga, sio ayam, sio kuda, sio kerbau, sio macan. Salah. Sio monyet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. HEWK MJ GCAUYBSFORPV. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.